apa kabar semua? Kita berjumpa untuk pertama kali. Kita belajar berbagi bersama untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa jumpa lagi di sini. Ya, mungkin ini untuk yang pertama kali kita berjumpa dalam pelatihan penulisan artikel lepas di media online. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Iskai yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan di dunia kepenulisan hingga saat ini. Baik, jadi dalam judul pelatihan ini, ya ini pelatihan menulis artikel lepas di media online. Temukan bahagia dengan menulis. Ada baiknya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Prama Ramadhani Putranto. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Prama. Saya lahir di Kabupaten Semarang 4 Maret 1993. Saat ini saya tinggal di Jalan Parasamya 6, F50, Perumda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oke, kemudian untuk pendidikan terakhir saya S2 Pendidikan Olahraga dari Universitas Negeri Semarang. Nah, ini agak melenceng jauh ya, background saya olahraga, tapi saya juga gemar sekali menulis menulis artikel lepas di media online. Kemudian ada beberapa juga karya saya, karya fiksi dan juga non fiksi seperti itu. Kenapa saya gemar menulis? Nah, nanti kita ulas pada pertemuan kali ini seperti itu. Untuk saat ini saya bekerja sebagai guru PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di SMA Negeri 1 Ungaran. Jika ingin menyapa lebih dekat lagi bisa berkomunikasi menggunakan WA. Nomor WA saya bisa dilihat di sini 081901643569. Kemudian Instagram ada @pramagridwaryo dan Twitter. Seperti itu. Langsung saja terkait dengan track record kepenulisan saya. Sebenarnya pun saya juga masih baru di dunia kepenulisan. Berawal dari pandemi kemarin, nyatanya pandemi selain berdampak negatif, ternyata juga kita kalau menyikapi dengan bijak ada dampak positif pula seperti itu. Ketika saya harus WFH, kemudian bekerja di depan laptop, di depan handphone, melakukan pembelajaran jarak jauh, saya juga akhirnya tergerak hati ingin menulis seperti itu. Nah, tepat pada 15 Mei 2020 saya mulai kembali menulis, menemukan kegemaran yang sempat hilang. Zaman SMA itu hobi banget ikut seneng kalau setiap ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian lama menghilang hingga akhirnya tergerak lagi untuk mencoba menulis kembali seperti itu. Di dunia kepenulisan saya aktif di media online, yakni Kompasiana. Nah, ini beberapa contoh artikel saya. Yang pertama, ini ada contohnya ya tentang lingkungan, yuk sama-sama wujudkan net zero emission dan buat bumi nyaman dihuni. Kemudian ada tatkala anak muda menggarap sektor pertanian, mencicipi kelezatan wader duri lunak Mbah Juri khas Kulon Progo, Kalibawang, daerah istimewa Yogyakarta. Ini beberapa contoh saja. Jadi kalau saya di media online itu, utamanya Kompasiana, saya menulis tidak di satu sektor aja ya, maksudnya satu bidang saja, olahraga atau pendidikan, enggak. Saya mencoba menulis untuk banyak hal, karena dengan menulis banyak sisi positif yang kita rasakan seperti itu. Selain di Kompasiana, saya juga aktif menulis di artikel analisbola.com, menulis artikel sepak bola
di analisbola.com. Di sana fokusnya memang di sepak bola saja, tentang bagaimana pertandingan berjalan, kemudian prediksi pertandingan, kemudian ulasan-ulasannya seperti itu. Lalu pada 2020 alhamdulillah saya dapat menerbitkan sebuah karya fiksi novel yang berjudul Jam Sukat dan Peluit. Lalu yang terakhir ini alhamdulillah saya berhasil menjadi pemenang sayembara dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2021, yakni kajian literasi terapan berbasis konten lokal. Di sini saya mengangkat tentang kuliner khas Ambarawa Kabupaten Semarang, yakni serabi ngampin. Serba-serbi serabi ngampin Ambarawa. Kalau ini non fiksi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas tentang kenapa sih harus nulis gitu loh. Apa sih manfaat yang didapat? Sedangkan kalau nulis itu rasanya kan waduh, apa nih, capek, bosen, pusing, bahkan duduk kelamaan bikin sakit pinggang. Nah, ini dia nih yang menghambat, energi negatif yang menghambat kita untuk tidak menulis seperti itu. Capek, kita harus ngetik di depan laptop, kemudian bosen karena harus ngadepin laptop terus, atau mungkin di kertas atau buku, pusing karena nggak dapat inspirasi. Kemudian dampak negatif lainnya, kalau duduk kelamaan bikin sakit pinggang, jadi nggak bisa aktivitas. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif positif, ada sebuah quotes dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Wah, luar biasa. Dari tulisan, dari quotes ini pun sudah bisa memberikan energi positif bagi kita semua untuk dapat bergerak maju, bergerak ke arah yang lebih positif pula tentunya. Ini dia beberapa alasan mengapa menulis. Jadi ketika saya merenung untuk melakukan sesuatu, selama pandemi ini mau ngapain ya, kok kelihatannya gini-gini aja, masa-masa PPKM cuma begini-begini aja, bosen. Saya berusaha merenung, kemudian memikirkan hal apa yang bisa saya lakukan yang dapat berdampak positif, utamanya bermula dari diri saya sendiri dan harapannya di sekitar kita, seperti itu. Nah, ternyata saya menemukan beberapa alasan. Yang pertama, menebar informasi yang bermanfaat dan energi positif. Seperti itu. Seperti tadi yang di sebuah quotes yang mungkin pernah kita baca, kemudian buku-buku yang pernah kita baca, novel-novel yang pernah kita baca. Terkadang setelah membaca itu semua kita merasa terinspirasi, merasa lebih bersemangat menjalani hidup. Ketika kita terjebak dalam kegalauan, kita membaca buku motivasi, ada power di sana untuk menggerakkan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu mengikat ilmu. Ketika kita belajar, kemudian kita membaca, lalu menuliskannya kembali, semakin memperkuat memori kita akan ilmu yang sedang kita pelajari. Seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, sepakat dengan apa yang dikatakan Pramudia Anantatur ya, bukan Prama. Seperti itu, yaitu menulis adalah bekerja untuk keabadian. Semisal kita menulis, kemudian kita sudah selesai tugas kita di dunia, nah karya-karya kita masih terus ada, masih terus dapat dibaca. Seperti itu. Artinya apa? Ilmu dari tulisan itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, sebuah jariah untuk di kedepannya, seperti itu. Kemudian hal ini merupakan hobi yang baik di mana berusaha senantiasa untuk melakukan hal baik setiap harinya dengan menulis. Ada sesuatu hal positif yang bisa kita lakukan setiap harinya dengan menulis itu tadi. Nah, kemudian setelah menjalani itu semua, ada banyak hal yang bisa kita dapat.
seperti itu. Sisi positif dari menulis itu tadi. Yang pertama, meningkatkan kreativitas gagasan. Dengan menulis pastinya kita akan banyak membaca. Rasa ingin tahu kita akan semakin meningkat. Seperti itu. Sehingga pola pikir kita terstimulus untuk senantiasa berkembang. Seperti itu. Kemudian menambah wawasan sudah jelas. Kemudian yang keempat ini menambah penghasilan. Ya, menambah penghasilan. Jelas sekali ini ketika kita menulis tulisan kita ternyata bisa ada rewardnya seperti itu, ada reward dari media online di mana kita menulis, ya lumayan, alhamdulillah bisa buat jajan kayak gitu seenggaknya. Kemudian yang kelima, kita akan menemukan kebahagiaan. Ini kita bahas nanti untuk menemukan kebahagiaan. Bagaimana setelah kita saya sampaikan terkait dengan mengapa harus menulis dan hal positif apa yang dapat kita rasakan. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah siap untuk menulis? Kalau sudah siap, yuk kita menulis. Oke. Semangat, semangat harus kobarkan, menebar kebaikan dengan tulisan. Semangat, semangat harus kobarkan, menebar kebaikan dengan tulisan. Oke, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.